السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله الرب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد. Bapak Profesor Dr. Jurnalis Udin yang kita muliakan, Bapak Wali Negari, Ketua Kerapatan Adat Negari, Nenek Mama Alim Ulama yang hadir dalam kesempatan ini beserta Bundo Kanduang, yang saya hormati pimpinan daerah dari kabupaten, masuk juga dari kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Negari Sule Ayi, seluruh yang hadir saya rangkum dengan panggilan para hamba Allah rahimakumullah. Yang pertama, terima kasih dan saya senang sekali hadir dalam kegiatan di mana kita memulai suatu langkah penting dalam menggerakkan dakwah Islamiyah dan pembinaan umat, yaitu dengan meresmikan Masjid Az-Zaimah. Saya sebutnya bukan Az-Zaimah ya. Tadi saya sudah berbisik dengan Prof. Namanya yang tepat itu adalah Az-Zaimah. Jadi pakai ain, bukan pakai hamzah. So, kalau pakai hamzah buruk artinya betul. Jadi namanya adalah Az-Zaimah. Ya, Az-Zaimah artinya adalah pemimpin wanita. Itu adalah nama dari ibu beliau. Kata beliau, saudara ibu beliau itu Az-Zainah namanya. Zainah itu berarti adalah perhiasan. Jadi Az-Zaimah pakai ain sebenarnya nama dari masjid ini. Ya tentu dengan memberikan nama Az-Zaimah, ya kita berharap masjid ini menjadi model, menjadi tauladan, menjadi pemimpin dari masjid-masjid yang lain yang dipedomani gerakannya, kegiatannya, dan tentu adalah kemakmurannya, insya Allah. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberikan tausiah. Tadi protokol bertanya, ada tema judulnya Buya, kecamut tasarah di awak judulnya. Sebab kalau ambo membawa judulnya, membawa temanya, alun tentu itu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sudah saatnya sebenarnya dakwah-dakwah ulama itu menjawab persoalan keumatan, bukan membawa nantakana dek Buya ketampe ceramah. Jadi kalau nanti dengan izin Allah masjid ini berkesinambungan kegiatannya, saya mengusul kalau adalah kotak infak, di samping kotak infak buat jugalah kotak menampung masalah. Kotak infak jalan, kotak masalah jalan belum. Sehingga sekali sepakan kotak itu dibuka oleh pengurus, apalagi nan bidang dakwah. Apa masalah nan menjadi pertanyaan umat yang dihadapi oleh mereka hari-hari. Nah, berdasarkan itulah awak mau undang buya-buya awak kau.
Ke contoh dibuka dalam sepakan kotak pertanyaan dan kotak tampungan masalah tadi, ternyata banyak masalah kewarisan nan bakeleru. Berarti ustaz nan dicari dewa adalah ustaz nan pakar ilmu faraid nan ahli ilmu kewarisan, bukan nan tenar dan populer gitu ya. Jadi dengan itu setiap dakwah yang hadir di suatu masjid ada masalah nan selesai. Nan terjadi selama itu kan tak modal itu. Mengaji, wak sarahkan judulnya kebuyanan datang. Tentu anan tekana adiknya. Nan terkadang indak bermasalah di tempat itu. Akhirnya dibacanya nan tak bermasalah, kok lain lapis nak kadang menukuk masalah baru di negara itu. Jadi mungkin salah satu gerakan yang harus segera kita lakukan di Sumatera Barat adalah melakukan apa? Melakukan penataan ulang kembali terhadap dakwah. Kenapa demikian? Karena kalau kita jujur, kok jujur awak, metong antara bara potensi, biaya, waktu, kekuatan yang awak kerahkan untuk dakwah, kemudian awak ukur dari satu sisi apa dampak, manfaat dari dakwah tadi, malu awak jadi. Bamang kau mau kecian malu? Dan ceramah setiap hari, setiap pekan, tabligh akbar setiap bulan. Tetapi narkoba bertambah juga, LGBT bertukuk juga, kenakalan remaja menjadi juga, pergaulan bebas bertambah-tambah. Dan nikahlah dahulu bajak dari Jawi, tidak menurun grafiknya. Jadi pertanyaan yang harus jawab kini apa faedah nan selama awak dapat dari kegiatan-kegiatan yang lah menghabiskan anggaran begitu banyak, waktu nan begitu banyak, tapi nan terjadi kemaksiatan indak menurun. Itu pertanyaan. Mungkin banyak kawan-kawan tak jadi perhatian, tapi bagi ambo kebetulan disandangkan jabatan Ketua Umum MUI, itu jadi fikiran siang malam. Alah jalan nyolai kuah. Bamang kok model iko juo. Kok ceramah lain diceramahi. Lasa panjang nagari ko awak turut untuk mengingatkan, tapi data-data nan dapat di awak selama itu tidak menggembirakan. Artinya apa? Masing-masing awak harus mengevaluasi diri. Nah, alhamdulillah dengan dibangunnya masjid ini bertambah semangat kita, semakin bertambah apa yang bisa dijadikan sebagai pusat untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi. Tetapi ingat, keberadaan masjid itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak membuat masjid itu berperan dan berfungsi sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ambo kalaulah meresmian musajid modeliko hadir gadang hati ambo, tapi gadang hati itu tak sampai sebulan tu. Sebulan sudah itu la taibu hati. Baka itu lalu wak dekat musajid itu sebulan yang ketiba, sehingga wak siko dia tong seorang nan solat cie 2 3 ampe. Nah, ditanya kegiatan siko sekali sebulan.
Anak muda orang nan nadir, lain nan muda-muda terlampau saja buya, gitu kan. Nah, akhirnya kegembiraan dan kemeriahan peresmian sebulan sesudah itu luntur. Ibu wak mencalik. Ana wa ibuan wakaf. Masjid ini kan wakaf dari Prof. Jurnalis Udin. Betul, ketika seseorang berwakaf, maka pahala wakaf telah dia terima. Tetapi ingat, berwakaf itu tidak sebatas pahala ketika kita melepaskan atau memberikan harta kita untuk dipertahankan dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Tidak sebatas itu. Ada jerian, ada mengalirnya pahala. Itu nan diaruk yang kedua. Nah, mengalirnya pahala wakaf itu sangat bergantung dengan pemanfaatan buah dari pengelolaan wakaf. Tapi kalau wakaf kau nak berfungsi sesudah itu atau tidak maksimal, kan ibu wak ke orang nambah wakaf. Nah, karena itu sebagai pesan awal pembuka tausiah ini, saya ingin mengatakan kawak bersama masyarakat Suli Air, analah diberikan berupa masjid dengan berbagai fasilitas tadi, akan berlipat ganda pahala orang yang membangun, yang terlibat di dalam pembangunan ini, kalau masyarakat di sekitar ini memanfaatkannya semaksimal mungkin. Jadi jangan sesudah alik kau langang saja. Itu pesan yang pertama. Nah, bagaimana cara awak memfungsikan? Itu yang ditanya tadi, dek pembawa acara. Bagaimana kita mengelola masjid, memanfaatkannya, menggunakannya? Tentu pedoman utama di dalam memanfaatkan atau menjalankan peran dan fungsi masjid tentu adalah apa yang digariskan oleh syariat sebagaimana ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengelola masjid hanya berdasarkan kepada selera awak saja. Mengelola masjid harus berpedoman kepada tuntunan syariat Islam. Amo tak biasa mengaji dek kerana amo ustaz kampung. Jadi amo nak ingin menyuruh-nyuruhkan kalau ada yang keliru. Contoh tadi, awak harus lebih lolai memahami peran dan fungsi masjid. Tadi ada yang nak patut kerja awak. Apa tu? Batapuk tangan dalam masjid. Nah, batapuk tangan dalam masjid, indah adab Islami di dalam masjid. Nah, tapi tidak ada tu. Ya, kadang dari kesalahan dan kekeliruan itu wak bisa berubah. Nah, perlu untuk wak perbaiki. Termasuk juga yang sangat perlu sekali adalah bagaimana peran dan fungsi masjid yang dua yang utama. Peran fungsi masjid itu dua pokok. Yang pertama sebagai tempat awak beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai apa? Yang kedua sebagai tempat orang mendapatkan wawasan keilmuan tentang Islam dan kemaslahatan dunia. Itu dua fungsi utama tidak bisa dialih. Satu, tempat beribadah mentauhidkan Allah. Yang kedua, tempat awak mendapatkan wawasan tentang Islam, bermajlis ilmu, bermajlis ta'lim. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul. Nah, ada orang yang kadang keliru dalam memahami konsep surau di Minangkabau. Kecil orang yang tidak pernah mungkin mengalami itu. Surau kan dulu juga tampek lalok ya. Ingat,
nan dijadian tampek lalok dek pemuda wak dulu bukan nan tampek solat ko. Karena itu surau dahulu indak tagak surang doh. Ado musajinya, ado gedung lain biasanya diuni oleh buya surau, oleh siapun, kemudian itu nan dijadikan tampek lalok. Kalau kalalok jurang di surau, kalau balenggek surau tu biasanya di lantai 2, indak ditampek orang solat, korang lalok dulu doh. Sehingga dulu kini nak mengecekkan masjid 24 jam bisa dipakai tempat tidur. Nah, ada tu. Tidak begitu konsepnya. Tempat beribadah solat yang dipakai untuk tidur ketika orang i'tikaf. Kalau dipakai di orang Minang dahulu, pemuda-pemuda lalok di surau di mana? Kalau dak di rumah, ada garim biasanya sebelah, ada surau keteknya, kemudian kau dak biasa di lantai 2-nya. Indak ditampik orang lalok dah. Nah, jadi kamu berharap Masjid Az-Zaimah ini tumbuh dengan konsep surau Minangkabau. Jadi tidak perlu mencari kenalan, kan ada orang kini pais tu dibanding, oh ternyata ada masjid yang kasnya 0 setiap bulan, kecamu rancak. Kalau kas tu teratur masuknya, kalau nak teratur masuknya 0 tiap bulan diputus listrik dari PLN betul. Jadi tidak seluruh konsep itu bisa diambil model itu. Masjid tidak ditutup-tutup, 24 jam terbuka, betul kan? Itu bagi masjid yang memang petugasnya rutin, jamaahnya tatap dan adu tarawih. Kalau jamaah dalam masjid itu di ujung kampung dibuka 24 jam, garinnya ndak ada pula. Indak kota infak sana kehilang jual sia-sia itu disandang orang begitu. Jadi mendudukkan konsep surau itu indak bisa lapeh dari kondisi situasi yang ada di negari itu, kebutuhan umat di tempat itu. Dan bawa caranya mendudukkan itu. Nah, kalau ibu-ibu dah apa-apa, assalamualaikum kan acok mendengar balik ke surau, balik ke negari. Amo lah barangkali kecen, amo nak setuju dojo. Maka itu, nan balik ke negari itu orang rantau. Nan balik ke surau tu orang nan tak pernah ke surau. Nan bermasalah kini bukan balik ke negari, apoleh orang sulit air. Amo acok dapat undangan acara ketika bulan ketika hari raya, orang sulit air pulang bersama. Kalau balik ke negari namanya tu. Nah, masalah kini bukan balik ke negari, tapi banagari. Lai ada rasa banagari itu tak? Bukan persoalan ke surau. Amo yakin pak-pak ibu-ibu lai ke surau. Nama masalah kini lai ba surau tak? Jadi karena itu MUI, kalau Majlis Ulama Sumatera Barat menyebutnya balik banagari dan balik ba surau. Nah, kalau balik banagari berarti wak sayun segamang lai, sayun selangkah, tak bisa bak nanteralah, seolah-olah selesai dengan pertemuan sesudah rapek. Raso banagari itu bananan kurang kini. Kalau dahulu setiap pakan, bahkan minimal kadang sekali sebulan, lah di gua canang sepanjang negari memerasihkan rumput yang ada di tepi jalan. Kini nak menyelamek sampah di muka rumahnya, ni tunggu jurang kadang-kadang. Raso banagari dah hilang. Terjadi kemaksiatan di sebelah rumahnya. Lai ku ado raso ko negari awak gua. Buruk negari awak dak reda Allah kawak do. Saliang menganan. Kini kalau ditegur orang sebelah asiaang. Itu ni gini. Mengalau dan ngatur. Itu gini.
Sehingga akhirnya nanti jadi prinsip ibu-ibu dan bapak padian selah kandak anak awak. Apa penyebab ikut sadonyo? Disebabkan karena awak raso banagari itu nalah tipi. Raso banagari itu muncul ketika ketika ada acara kumpul-kumpul. Tapi anan terjadi di negari. Baal perkembangannya yolai dalam pangana de awak. Nah itu yang harus awak hadirkan. Surau jo model itu. Seolah-olah kalau awaklah datang ke siko, solat dengan ceramah, pulang lah selesai tugas awak. Tidak. Awak akan mendengar jo buya-buya menyebut hadis. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Itu hadis populer. 7 kelompok dan dinaungi oleh Allah. 7 orang dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan malaikat naungan Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu, seorang laki-laki yang hatinya tersangkut jom saji. Abah hati nan tersangkut jom saji itu dalam bahasa Minang aitunan basurau. Kama pun nyopai dan suraunya ada di dadon. Karena itu kalau bersuonya bersejarah awak orang mah sulit ayah. Di mana ngaji dulu? Surau itu sesurau awak berarti itu. Nah, raso sesurau itu menjadi ikatan yang kokoh. Nah sekarang kembalikanlah konsep itu. Bagaimana konsep sesurau? Konsep bersurau? Konsep bersirau di Minangkabau lah didudukan oleh ulama dan nenek mamak dahulu. Apa itu? Indak ada surau dan indak babuya, dan tak ada buya dan indak bersurau. Nah, tu perlu ingat-ingat waktu. Indak ada surau dan indak babuya, ndak ada buya dan indak bersurau. Jadi karakteristik buya di Minangkabau adalah nama gieh definisi surang. Nyobuek buya tu pesantren majan tarikai. Kalau benda itu buya hamka tak buya namanya dulu. Tak mau serupa itu. Buya itu berasal dari kata abi. Abi itu artinya ayahku. Kemudian sebagian orang Arab mempergunakan bahasa indak bahasa fusha saja, indak bahasa resmi. Mereka kadang memakai bahasa harian dan pasaran. Seperti Mesir adolo. Berbeda-beda bunyinya. Kalau paiwak ke Mesir, bertanya orang, apa kabar? Nah, bahasa fushanya, kaifa haluka. Tapi kalau di Mesir lain bunyinya, izayyak. Artinya itu juga, keadaanmu bagaimana? Paiwak ke Suria, ke Libanon, lain lo bunyinya, syuhalek. Itu juga artinya. Paiwak ke Saudi, lain lo nanti dengar, kif halek. Nah itu namanya bahasa-bahasa yang dipakai hari-harian. Kalau dalam bahasa Inggris slang namanya. Nah buya itu abi tadi kalau dibawakan ke beberapa negara Arab menjadi abuya. Ya abuya. Nah abuya itu artinya pak ambo, itu artinya tuh. Nah tiba di Minangkabau hilangkan a-nya, tinggal buya selain. Nah apa mangkok disabui ulama wak panggilan buya setelah dahulu ada panggilan syekh. Nah ada tuan guru dan berbagai macam. Kerana ulama Minangkabau menginginkan hubungan antara umat dengan ulama seperti hubungan anak jo bapak. Itu yang diinginkan oleh ulama di Minang. Bahawa hubungan anak jo bapak dengan sayang, dengan kasihnya, itu yang diinginkan. Karena itu panggilan buya dipopulerkan supaya hubungan anak dengan bapak itu wujud antara jamaah dengan gurunya. Jadi tidak ustaz dahulu dah. Sebab kata ustaziyah, ustaz itu kalau dibawa ke perguruan tinggi dan punya gelar ustaz itu kini Pak Prof Jurnalis Udin. Kenapa? Karena ustaz itu terjemahnya adalah profesor. Kalau dalam bidang akademis. Nah,
Jadi ustaz adalah gelaran yang menunjukkan keilmuan dan hubungan ajar mengajar. Tetapi buya tidak sebatas itu. Nah, supaya peran buya tadi berjalan, makanya dahulu para orang tua-tua wak dahulu baru membaukan seseorang buya itu kalau ini lah basurau. Itu makanya muncul tuh. Ndak ada surau nanindak babuya dan ndak ada buya nanindak basurau. Nah, memang kok perlu surau? Surau itu adalah wadah untuk mendidik, membina, bukan hanya menceramahi. Nah, assalamualaikum, dan awak jalankan ceramah dan tarbiyah pembinaan umat indak berjalan. Itu masalahnya. Ya contoh bak ambo kini ya. Sudah ambo ceramah, mungkin tak sampai zuhur mula pai. Tapi lolo ke basuh lagi. Ikut ndak tarbiyah namanya dah. Ikut hanya sekedar menceramahi. Baaman kok di dalam keputusan MUI Sumatera Barat 80 tahun. Awak berharap setiap negara itu punya balik buyanya. Setiap surau itu ada balik buyanya. Kok bukan keputusan baru? Karena umat iko indak selesai hanya diceramai. Umat iko harus dibina, harus dididik, harus dituntun, harus dicarikan solusinya. Kalau misalnya ada ibu-ibu bermasalah datang ke seorang ustaz, ya, iyo bu, ambo payah bana kini anak ke sekolah. Ndak ada biaya, ndak ada iko ko banyak puluh. Ala kakak koyo. Kece ustaz tadi sabar ya bu. Orang nan penyabar tu disayang Allah. Nah, sesudah kesulitan yakinlah akan ada kelapangan. Tu kaji pertama. Sapakan setelah itulah berkelenjang ibu tadi lau kemari-mari mencari alun balik ke buya tadi balik. Iyo dak dapik do ustaz bakak kamu. Keluar ceramah balik. Sabar ya bu. Allah bersama orang yang sabar. Kira-kira bertanya mau ke ibu-ibu. Barakali talok mendengar kaji sabar. Tanya bu. 3 kali amu menjawab ibu tu. Lah sabar ustaz, tapi kau nak mu sabar ni belakang baca roh. Nah, disitulah buya harus duduk. Ketika buya tadilah membina umat, nah rupanya buya tadi ada nomor telefon prof jurnalis dia beliau. Nah, beliau telefon. Pak Prof, iyo, ada jamaah lah payah bana, disuruh cari ke mana-mana, tidak dapat jalan keluar dah. Kalau lain ada kok zakat kok apa Prof, limpahlah ke siko nak lapang je. Jadi kecil Prof kirimlah. Itu buya tu nama dia itu. Tapi bila buya tu bisa serupa itu, ketika nyoba sama je umat. Ketika beliau menjalin hubungan antar umat itu dengan baik. Beliau jalin hubungan dengan Prof, beliau jalin hubungan dengan Iko. Bahkan indahnya itu saja mungkin jamaah sabalah. Pak, kalau bayar zakat kan lain. Bila zakat bulan puasa ya kan itu biasanya tu. Nah, anda kini tak usahlah nanti puasa tu. Ansur sekini. Boleh zakat di ansur sebelum tiba haul. Boleh mana kecik buya. Apa itu? Dahulu Abbas paman Nabi pernah minta dispensasi ke Nabi, minta keringanan. Ambo bayarlah zakat ambo sebelum tiba haulnya ya Rasulullah. Maka farakhasalah dia gih keringanan kuah kawan awak sama solat jawab sama mengaji jawab susah bana lapel kayaknya lapel selesai. Asyana bisa model itu. Tentu tak mungkin nak berceramah sekali 2 kali gitu. Tapi buya nan ada di suara tadi. Nah itulah peran masjid. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Datang orang meminta. Nabi kan tidak kaya tu. Tetapi karakter Rasulullah
la yaruddu yadas sa'il. Tak pernah menolak tangan orang yang meminta. Dari mana beliau? Ketika orang datang, duduk sikolo deh sebentar. Mudah-mudahan ada rezeki yang dituntunkan Allah untuk engkau. Tiba orang diberikan. Nah, peran itulah yang diturunkan dari orang Minangkabau kepada konsep ulama dan ado di surau dan musajid. Itulah buya di Minangkabau. Tapi sayang, kemudian hari peran ko hilang. Jadilah bergantilah buya tadi jogarin. Nah, itu yang jadi masalah. Ganti jogarin. Nah, garin ko agar aja suruh bagai nyapu WC bagai. Nah, makanya ambo berulang kali sampaikan, bedakan antara buya awak, imam masjid awak dengan garin. Garin ya, nak garim dan nak mim tu. Garin. Garin itu sebenarnya dari bahasa Arab artinya qarin. Qarinul masjid. Artinya nak mendampingi masjid, nak bertanggungjawab dengan kemaslahatannya, dengan kebersihan berbagai macam. Itu garin namanya. Yang ni kecelo gharim, sepertinya berhak mendapat zakat wal gharimin. Yang mendapat zakat nanti karena hal lain, bukan karena garinnya. Nah, imam berbeda. Kedudukan imam itulah nan dahulu duduk di dalam syarak mengatur adat memakai. Nah, ini kodek layadir madatu awak ketuakan kedudukan imam. Kalau duduk di dalam syarak dan adat, di mana setiap surau kaum ada buyanya malin di dalam kaum. Di surau gadang di nagari ada buyanya. Ampe orangnya jini na nampe imam, khatib, bilal, qadi namanya. Nah, berarti kini ketika wak mencari apa pola pengelolaan masjid, indak ke jauh wak mencari tu. Digali di dalam wari nan lai kok lai berterima, pusako ko lai berjawab, disitulah tersuo peran dan fungsi ulama di ranah Minang. Dan ada di dalam surau masing-masing. Nah, karena itu surau, kalau kamu sebenarnya mencalik ke konsep surau lah jalan. Surau bukan musaji artinya. Banyak orang mengecen surau itu musaji dan musaji ketek, sama je musalla. Musalla itu musaji juga tu bapak dan ibu. Jadi di dalam Islam, di dalam ketentuan syariat, kalau ada tampek nala dikhususkan beribadah berjamaah, dipakai oleh umat, bukan keluarga di dalam rumahnya, itu kedudukannya adalah masjid namanya. Walaupun di dalam administrasi Kementerian Agama, macam-macam namanya. Ada di tingkat provinsi, masjid raya. Ada di tingkat kabupaten kota, Masjid Agung. Ada di kecamatan, masjid besar. Nah, kemudian tiba di bawah, Masjid Jami'. Sebenarnya, di bawah Masjid Jami' ada namanya surau, musalla. Kalau di dalam hukum syariat, seluruhnya adalah masjid. Walaupun di tempat itu tidak dipakai untuk berjumat sekalipun. Masjid tu. Jadi jangan dulu pertengkaran masuk ke surau, kau solat tahiyat masjid masih kau ndak? Kician sebelah ndak ada doh, kau kan musalla, malu ada tahiyat musalla. Selama tempat itu mukhassas, dikhususkan untuk beribadah, solat berjamaah, dipakai oleh umat, itu kedudukannya masjid. Hukum masjid berlaku padanya. Beriktikaf di bulan Ramadan boleh di tempat itu. Nah, jadi karena itu surau itu apa? Surau itu lebih besar dibandingkan musajid dalam konsep Minang. Masjid itu sentral dari surau. Surau itu ada biasanya di surau-surau lama, biasanya ada sasaran tempat bersilik. Ada rumah di sebelahnya, surau ketek, itu dihuni oleh imamnya, dan termasuk di situ pula para pemuda biasanya dididik. Awak nak punya dahulu pesantren. Nah, perlu awak ingat. Awak nak punya dahulu surau.
Ambo ingat mana ketika awal-awal nama pesantren dipakai di Minangkabau, ambo sebagai ketua bidang fatwa MUI Kabupaten Solo, ambo tak setuju. Nah, banyak nan berang. Sado tak setuju saya bagi Gus Rizal tu. Nah. Kenapa? Karena bagi ambo pesantren berbeda konsepnya dengan konsep Minangkabau, konsep surau. Karena itu ulama wak dahulu kalau melanjutkan surau menjadi lembaga pendidikan, nyo buat lembaga pendidikan dua namanya. Kalau melanjutkan tokoh ulamanya adalah tokoh tarbiyah, jadilah nyo MTI namanya, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kalau tokoh melanjutkan ulama Muhammadiyah, namanya perguruan namanya. Nah, itu namanya buang jo konsep surau. Karena itu kalau wak sabui kini dan disabui orang pesantren-pesantren tua di Minangkabau tu, copreso pasti berasal dari surau. Tawalib perguruan, diniyah perguruan. Dari mana asalnya tawalib dan diniyah? Dari surau Jembatan Basi. Disitulah ayah Buya Hamka, Anggur Syekh Abdullah Ahmad membina dan mendidik para ulama, termasuklah dan dididiknya Engku Mudo Abdul Hamid Hakim. Begitu juga Canduang berasal dari surau Canduang belum. Parabek sebelum menjadi pesantren perguruan Sumatera Tawalib Parabek, apa dulu pertama? Surau Parabek. Jadi dari surau baru ke madrasah, dari surau baru ke perguruan. Nah, berarti nilai-nilai surau tadi dibawa oleh dua lembaga pendidikan tadi. Nah, kini anan diasaskan dengan Masjid Az-Zaimah iko. Masjid Az-Zaimah iko sebenarnya sedang membawa misi itu. Kenapa? Karena ternyata masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Makanya ada ruang untuk pengelolaan informasi, teknologi, supaya dia menjadi corong dakwah kemana-mana. Dan juga mungkin nanti akan ada area di mana anak-anak muda bisa berlatih fisik dan berbagai macam. Mungkin silik awak lah perlu dibangkitkan balik. Solo punya silik khusus, namanya silik luncur. Tapi nampak dia mau gilo ke meluncur segini, tak ada oleh bangkit dah. Nah, itu juga silik tua awak berbagai macam. Nah, itu harus dibangkitkan kembali, dan itulah dahulu menjadi penopang gerakan surau. Sehingga anak-anak muda indak jauh dari surau. Nah, apakah Az-Zaimah betul-betul akan menjadi Az-Zaimah? Tadi arti Az-Zaimah apa? Pimpinan, leader. Bisa tak Az-Zaimah menjadi leader kegiatan surau se-Sumatera Barat, mencali orang ke siko? Tentu tak bisa awak madok ke prof le do. Nah, kalau masalah itu tak ke beliau awak madok le do batu. Ambo lambo buya, lambo fasilitasi buya, ambo balik lu kerentau. Tu ke madok juga ke beliau, tu ditinggal si beliau sikon nak je tu. Sianan tinggal. Siapa yang akan mengisi itu? Siapa yang akan menggerakkan? Siapa yang akan melanjutkan misi tersebut adalah masyarakat Sulik Ayi. Jadi nanti kalau langgang surau kok, ambo nak telpon prof jurnalis le. Ambo telpon Pak Wali Negari. Ambo telpon Madatua Ketuakan. Sudah itu ambo telpon pengurus masaji. Ba mangkok ceiko ko. Ndak ibu awak ya wakaf prof. Nalah sekian banyaknya. Tanggung jawab kini ko ada di pundak awak. Nah, kini kan dijalankan atau tidak? Takut-takutlah kepala, tapuk dado, tanyo selero. Jadi menerima wakaf mudah. Kau malah selesai dengan segala fasilitas. Tapi nampal yang baik adalah menjadikannya berbuah yang bisa dimanfaatkan bersama. Tunan baik. Berapa banyak kini tanah wakaf sama saja. Sama je tanah pusako tinggi wak. Dah tu banyak pusako tinggi. Kadang-kadang mengimbau kemenakan dia. Amo dulu
Nenek ambo lain mengecek atau wang zal. Ayo nek. Itu dari lurah itu ke lurah itu orang tuawak tu atau orang Melayu tu. Dari bukit itu ke bukit itu tuawak punya orang tu. Batihnya negara itu sedang tuawak sadun. Ketika ditanya, kini apanya tu nek? Lain sama sini dang. Nenek lain pernah ke sinan. Ada yang mendengar lo dulu nenceko dak tentu. Nah, jadi awak banyak punya potensi. Tetapi nanti terjadi apa? Tidak bermanfaat maksimal. Nah, itulah nan ambo camehkan pada setiap masjid-masjid megah yang telah dibangun karena ada keinginan dari orang-orang yang memang diberikan oleh Allah rezeki untuk berbagi, untuk memfasilitasi umat, tetapi sayang umat tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Terakhir, apa ingin sampaikan? Masjid berperan atau tidaknya itu sebenarnya telah dibagi dalam dua kategori. Kalau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, di dalam surat At-Taubah ayat 109, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairan amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Jadi membangun suatu masjid, bangunan untuk umat, ada dua kategori. Yang pertama, membangun di atas takwa dan keridhaan Allah. Yang kedua, membangun ala syafa jurufin, di pinggir jurang yang sangat rapuh, fanharabi, dan kemudian runtuh dia masuk ke dalam neraka jahannam. Ada dua kategori. Nah, orang sering mengatakan, oh itu kan tergantung orang niat nak membangun. Tak. Niat orang yang membangun itu hanya salah satu dari yang menentukan kedudukan masjid itu. Bagaimana keikhlasnya membangun masjid, tetapi umat yang menerima tidak mengetahui untuk apa masjid dibangun, bangunan itu tidak akan membawa kepada kemaslahatan. Tu hati-hati waktu. Sulit air kau nak tanggung banyak masjid. Banyak. Walaupun sebenarnya kalau wak calik jumlah nan banyak tu, kalau dihadiri oleh orang selain alun yang menampuang le. Cuma kan mungkin dek ndak sado kamu saji, makanya langang terasa. Kalau lay hadir alun memadai. Belum memadai. Nah, karena itu ketika kita ingin menjadikan rumah Allah ini betul-betul dibangun di atas ketakwaan dan ridha Allah, ada tugas utama. Apa tugas utama? Yang pertama, siapkan orang yang akan menjadi pembina masjid ini. Tidak bisa indah. Tempatkan dia sebagai ulama dan buya yang membimbing kita. Hormati dia sebagai ulama dan buya. Jangan ketua MUI tiba bersambut jorbana. Tiba buya awak mengecek, lalu jadinya assalamualaikum, awak lepas izin. Nah, ingat ibu-ibu, bapak, nan buya pak-pak dan ibu-ibu bukan ambo secara langsung. Tapi buya nani duit di negari kau jawab apa dan ibu-ibu. Awaklah terbalik kaji kau. Nan tahu jo masalah awak, nan tahu jo penyakit awak, buya nan tinggal di tengah awak. Amo nak tahu masalah selik air secara detail. Kalau nak tahu amo, bersuamo nyanyi wali negari dulu. Bersuamo jo madatuk dulu. Apa masalahnya tu? Jangan masalah di negari selik air. Masalah di negari amo saja di penyakalan, kena jauh ada risiko.
Kalau indak amo tanyo dahulu kau orang nan mengalami masalah itu nan tahu duduk tagaknya, amo tak tahu masalah. Makanya hati-hati awak magih pandangan. Ada contoh baru-baru kok di Penyakalan ada kubur yang membawa Muhammadiyah dan ulama Penyakalan pertama membawa Muhammadiyah ke Penyakalan. Haji Muhammad Isim Abbas namanya, M. Isim Abbas. Kebetulan kubur beliau di belakang Senawiyah. Nah, di belakang itu akan dibangun musalla surau. Ternyata jalan itu kalau dibuka bisa kanai kubur tersebut. Ada kecenderungan beberapa ulama wak pindahlah kubur tadi. Menelepon adik sesuku, sama-sama Melayu. Ustaznya menelpon, dah kuburnya mesing ke dipindahan orang. Bah pendapat udah. Aja jawab ambo, bah mangkok dipindahan. Yo kecenya ke buat jalan situ kedak kanai kubur. Yo bana ndak bisa dielakkan laikan kubur masih jalih ado. Nah, yo itu kecenya apa pendapat? Apa kecian? Muhammad M. Kilal nama dia tu. Udah ndak bisa bagi pendapat. Nan bisa udah lagi kenapa? Kaji umum. Bahawa kubur itu selagi bisa dijaga jalih, tidak boleh dirusak. Kehormatan orang nan mati sama aja kehormatan orang nan hidup. Kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan, kata Nabi. Mematahkan tulang orang dalam meninggal sama aja mematahkan tulang orang yang hidup itu. Tak boleh begitu saja. Nah, karena itu hukum merusak kubur apapun hukum asalnya haram, kecuali kalau ada kondisi darurat atau hajat nan mendesak. Nah, tak bisa dihindari. Nah, kini iyo ko darurat, iyo ko ada hajat untuk melakukan itu. Anak bisa udah menjawab, anak di kampung angpe calit timbang deang ba'a apa kalah, tapi hukum ka diizinkan atau tidak. Jadi tak bisa awak main fatwa saja, fatwa internet. Nah, karena itu ambo berharap karena ada prof sikwa orang suli ayilah harus bertekad, harus ada ulama masyarakat suli ayi, harus ada menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama yang bisa berfatwa di negara ini. Masajilah ada tampaknya berkiprah, di sikonya akan bergerak. Tapi harus ada nan alim, betul-betul nan berilmu, dan duduk membina umat. Jadi tidak bisa bertumpu je buya dari Sebarang, tidak bisa bertumpu je buya dari Padang, tidak bisa bertumpu je buya Ketua MUI Sumbar. Tidak bisa. Maka model itu masalah ko muncul hari demi hari. Itu tak mungkin wak menunggu buya tu tibur tali ada jadwalnya atau tidak. Nah, karena itu saya berpesan terakhir, muliakan ulama-ulama nanado di negara awak. Amun nak inginlah ibu-ibu mengecek, yo kalau buya kami saya anak-anak tahu urus buya. Calilah kemenakannya nak centang berenang. Bini saya pengunjiang, macam saya nak dikaji. Nah, itu kan karena apa? Dan ibu-ibu dia nak basuh je buya nanti ibu. Kalau basuh rutin pula je buya nan datang tu lun tentu lah nyo sembrono le dah. Itulah perangai orang awak. Buya di kampungnya nyo pandang rendah. Tiba buya datang dari luar nyo sambut jo tari gelombang. Jo robana berbagai macam. Nah, jadi amo ingin cara seperti itu wak lakukan ke ulama awak. Karena aku model itu, siapa yang menegur anak awak? Siapa yang mengecekkan awak salah? Siapa yang menegur kalau ada yang timpang? Kau contoh, beberapa kini MUI sedang berusaha membuat peraturan daerah tentang ba'a baralik dengan sesuai jo syarat mengatur adik memakai. Kau sedang berhadapan jo bundo kanduang. Ambo tanya bundo kanduang, bundo, yo, ada di Minangkop ajaran sumbang sumbang 2 balik. Ambo tanya cik bundo, kalau dinanya anak gadi ke pangguang, disuruh punya bersionjak berjoget-joget,
Awak duduk di bawah menontonnya. Kadang ada nenek mamak dan duduk situ. Ada ustaz bagi. Kira-kira tu sumbang ke barado. Lain sepakai benda-benda tu. Tu sumbang sado tu ya. Amal kau berbuat je. Tapi sumbang satunya. Nah, bagus berbuat je. Nah, siapa yang menegur itu? Siapa yang mengingatkan awak kalau terlangsung? Buya nanado di tengah awak. Jadi nanti orang sempurna baru awak terima kajinya. Tak ada manusia je. Karena itu, pesan namu dengan keberadaan Masjid Az-Za'imah. Hendaknya ulama-ulama Suli Ayyih, baik nan ada di Suli Ayyih, nan datang dari luar Suli Ayyih, tapi lah tinggal di Suli Ayyih, maupun putra Suli Ayyih sendiri, harus kuat kembali. Kenapa? Karena Suli Ayyih punya sejarah gemilang tentang pendidikan Islam dan punya sejarah gemilang tentang keulamaan. Nah, mau tunggu bara kira-kira muncul kembali. Mudah-mudahan tak sampai setahun. Sehingga setelah berakhir kepemimpinan Ambo di MUI Sumatera Barat, Ambo mencalik gerakan ulama Suli Ayyih menjadi zaim seperti di Masjid Az-Za'imah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.